Selamat siang. Ini dia podcast kita hari ini. Kita bakal bahas banyak tentang wisata hari ini. Kita kehadiran narasumber spesial hari ini ada Bang Ponjeria. Ya, semua udah pada tahu. Jadi untuk topik hari ini, kali aja kita udah expose banyak di sosial media teman-teman kita yang Instagramable kali Bang ya. Salam kenal juga. Ini Hadi mungkin baru hari ini. Salam kenal. Semoga nggak cuma hari ini, kita sampai nanti. Gitu juga Bang Punjiri udah semoga datang juga lain-lain kali Bang ya. Ya, siap. Iya, tapi yang hari ini kita bakal banyak bahas tentang wisata di Aceh. Gimana tanah Rencong yang terkenal sama budayanya, terus wisatanya. Orang kalau kenal Aceh ya pulau yang nyatu sama Sumatera, provinsi yang paling ujung, wisatanya luas. Nah, itu dia kira-kira yang bakal kita bahas hari ini. Dan pertama-tama kita ucapin selamat dulu Bang buat presiden terpilih. Oh ya, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Semoga di 5 tahun ke depan Aceh juga dipantau Bang ya. ya, betul. Karena kan kalau soal wisata nih masih banyak yang perlu kita lihat. Ada bagian wisata halal, wisata bisa dipecah di banyak aspek gitu Bang ya. Ya, betul. Gimana tuh kira-kira segmen mungkin sebutnya atau apa gitu Bang? Ya, mungkin sebelumnya kita bahas dulu apa itu pariwisata. Ya, Pariwisata itu kalau dari segi menurut saya nih dari sudut pandang ekonomi, ya. pariwisata itu suatu produk yang pembelinya tuh datang ke produk tersebut. Oh, Kalau kita yang datang gitu. iya, kita yang datang ke produknya, misalnya kayak air mineral atau air bersoda itu kan produknya datang ke kita. Dijualin ya. Dijualin di dekat-dekat kita tinggal beli. Tapi kalau pariwisata ini kita satu produk yang si pembelinya harus effort lagi untuk datang Ya. ke tempat produk itu. Jadi itu ada Ah, eh, dia harus kerja 2 kali. Kita ya. kita orang lain jualan barang yang ditaruh di Ah, gede-gede atau di mana ya. tuh semua. Kalau pariwisata tuh dia yang harus kita bilang ke dia, tapi dia datang ke tempat kita. Jadi, dan nanti perputaran ekonomi di tempat kita. Terus Ya. kalau dari sisi manusianya itu dia tuh bisa merasakan hal yang berbeda dari sehari-harinya dia biasa. Sesuatu yang unik, beda gitu, Bang. Pokoknya dia beda. Contoh Ya. nelayan yang di pantai bagus, Ya. dia nggak terhibur lagi dengan pantai bagus itu. Oh, pindah. Dia ke kota. Ya. Orang kota yang hidupnya rame macet, Ya. dia suka ke pantai yang sepi. Ya. Jadi dia ada merasakan hal yang Paling berbeda dalam hidupnya waktu saat dia liburan itu. Itu kalau kira-kira kalau konsep wisata jadi beda sama marketing barang lah, Bang ya. Iya, Dianya udah ada duluan, iya, terus kita yang datang butuh effort ke dianya gitu ya. iya untuk lagi. Iya. Jadi kita pariwisatanya juga karena ke tempat-tempat lain kan jualan juga nih. Ya. Jadi kita bersaing juga sama yang lain-lain. Jadi kita harus ada effort lebih untuk mereka tuh mau datang ke tempat kita. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya wisata di Aceh kita kan wilayahnya gunung, pantai. Ya kalau bisa Iya, kita bilang kota kayaknya kita masih kalau kita bilang butuhnya pemandangan gedung-gedung iya, cakar langit itu ya masih agak-agak kurang kalau misalnya betul, di Aceh. Paling betul, kita betul. ya wisata Islam, Iya, masjid gitu ya. masjid. Iya. Kalau kira-kira dia ada wisata kuliner itu gimana tuh, Bang? Itu jadi Kan berarti target kita itu harusnya nih, ya bukan harusnya. bagusnya. Bagusnya oke. Bagusnya itu berarti kalau kita jualnya alam dan Ya. lain-lain dan yang unik-unik ini berarti kita jualnya tuh ke orang kota. Kalau yang alam ke orang kota. Ya, karena orang kota yang suka ke alam, yang orang di desa Udah yang biasa. hidupnya di alam, Iya. ngapain lagi dia kan? Dia Iya. dia nggak akan terhibur lagi Memang karena tempat dia tuh. memang tempat dia tuh. Jadi kita manusia memang cari tempat yang beda itu. Untuk Aceh sendiri, kita ini masih meraba Ya. siapa yang bakal datang ke Aceh ini. Ah. Jadi mappingnya tuh Ya. masih kurang Ya. entah udah dianalisis atau belum, tapi hasilnya tuh kita masih belum tahu apakah siapa yang pendatang kita. Mungkin kalau Ya. kayak Banda Aceh Sabang yang udah Ya. sering itu wisatawan Malaysia dengan Medan. Ya.
Katanya juga teman-teman kita yang dari Medan. Nah, itu kan Medan. sering main ke sini, Bang, ya? Iya, Medan. Karena mereka tuh orang kota Medan kan hidup di kota nih. Ya, Dia kan mencari tempat lain yang suasananya berbeda, yang menurut dia worth it lah. ya, Nah, dia pilihlah berarti pilihan orang Medan tuh dia ke Kuala Lumpur, ya. dia bisa ke Pekanbaru, dia bisa ke Padang, dia bisa ke Aceh yang ada direct flight-nya, Oh, yang ya. langsung pokoknya yang langsung connect. Dia bisa Singapura, bisa Ya, Batam, bisa Jakarta. ya. Tapi mereka lebih pilih ke Aceh karena mungkin ada sesuatu yang mereka cari di Aceh, mungkin dengan budget juga. Ya, Budgetnya juga ada budget segmen perjalanannya, pasar, Bang. budget perjalanannya mungkin kalau dia ke Singapura bisa habisin puluhan juta, tapi ke Aceh Ya, cuman berapa juta atau 10 juta gitu dia udah bisa liburan ya. berapa lama, 4 hari gitu. Ya, kalau wisata yang connect kita bilang itu agak nyaman buat keluarga, ya, Bang. Iya, Ya, ada banyak keluarga. Jadi kayak Adi bilang tadi, wisata tuh ada segmennya juga. ya, Dia tuh kayak eh, kayak aliran musik, ya. Pop, jazz. pop, jazz, rock. Nah, jadi yang pop nih mungkin bisa untuk semua orang, itu yang bisa itu untuk keluarga. Ya, Yang jazz yang eksklusif itu untuk orang-orang yang duit lebih. ya, Yang rock nih udah artinya batu kan, ya, musik keras, mungkin orang-orang yang suka naik gunung atau adventure atau apa gitu. Jadi semua tuh ada segmennya, ada yang ini untuk sini, yang ini ya, untuk sini, yang ini untuk sini, yang ini untuk sini. Jadi ya. kita harus cari tahu dulu nih, Nah, mau kemana nih kita mau nih? kemana kita nih ya. Kitanya nih masalahnya, Bang. Jadi apa blueprintnya itu kita harus tahu dulu untuk keseluruhan Aceh gitu. Iya, berarti konsepnya tadi kebiasaannya adalah masyarakat yang udah biasa di satu tempat dia pengen pindah nih, Bang, ya. Iya, dia Cari pengen sesuatu yang baru gitu, yang Bang. baru, dan setelah itu dia kembali lagi ke aktivitas hari-hari Ya, dia dan dia merasa fresh lah. ya. Nana sekarang bilangnya healing. Kayak itu ini. Dulu sempat ada bilang itu wisatawan tuh yang penting orang senang. Ya, Tapi semenjak adanya Museum Tsunami, museum tsunami. Museum Ya, Tsunami kan sedih. ya. Tapi kenapa ramean pergi? Katanya harusnya tempat yang senang. Tapi Museum Tsunami sedih. Ya, Masjid Raya beberapa orang luar tuh kalau sampai terharu ya, karena teringat waktu tsunami. Berarti eh, perasaan sedih itu juga bisa menjadi hiburan gitu. bisa hiburan. Oh, mungkin tenang, senang tuh sedikit kali, Bang. Mungkin kayak gitu. Jadi mungkin juga kalau kayak di lagu sedih kan juga rame yang dengar kan. Iya. Iya kan? Dia merasa terwakili mungkin. Iya. Pokoknya ada sesuatu lah yang dia rasain dari hari-hari dia biasa mungkin. Iya. Jadi kayak Museum Tsunami itu disebutnya dark tourism. Ah, Dark tourism tuh berarti kalau secara harfiahnya wisata gelap lah. Kan? iya. Dan itu Museum Tsunami kan ramai terus kan. Berarti, Iya, iya. berarti nggak mesti orang pergi liburan tuh harus yang tertawa-tawa Iya. atau tawa terbahak-bahak gitu. Rasa itu juga rasa sedih, senang yang di luar keseharian dia tuh juga menjadi Iya. tempat dia hiburan apa dia liburan lah gitu. Nah, kalau konteksnya wisata di Aceh kan selalu dikaitin sama budaya Islam nih, Bang. Mm-mm. Kalau misalnya selalu dikaitin sama budaya Islam, kayaknya kita punya keterbatasan atau itu agak ngeganggu sebenarnya atau mungkin konsepnya yang belum masuk nih. Budaya Islam ya. Ya, karena kan wisata halal, wisata Oh Islami, ya, syariah itu gitu kita kan. bahas ya. Jadi sebenarnya wisata halal itu dulunya itu kalau nggak salah entah di Jepang, entah di Thailand kayak itu pertama. Iya. Karena mereka negara non-Muslim, Oh, jadi dibuatlah brandnya wisata halal biar orang Muslim mau liburan ke negara yang non-Muslim. ya. Sedangkan kita memang Memang. Muslim semua, kan? Jadi Iya. mau di brand ya pas otomatis kita udah menjalankan yang halal-halal kayak gitu Iya. kan. Jadi brand tuh mungkin agak nggak tahu Iya. jadi agak simpang siur, makanya di masyarakat pun masih bingung apakah wisata halal itu sama dengan wisata religi. Iya. Ternyata bukan. Wisata halal tuh ya makanan halal, Iya, iya. kamar mandi bersih, Iya. setiap tempat wisata punya musola. Iya, Jadi iya. bayangin aja kalau ke Thailand gitu yang non muslim kan, Iya. kita kan susah nih mau sholat, susah, mau Iya. makan takut-takut karena terus toiletnya kita nggak tahu kayak mana, pokoknya aspek-aspek kehalalan itu kita ragu di sana, makanya mereka buatlah wisata halal. Oh, ngerangkul kepercayaan lah Iya, kurang jadi lebih, Bang. biar karena penduduk Muslim di dunia juga miliaran kan, Iya. jadi kan mereka kan cari pasar itu juga.
Ya, Ya, kalau kita udah Muslim nih, udah udah Islam Muslim. nih, udah halal nih. Kalau kita Di kayaknya lebih lebih bagus kalau kita ngebuat tempat tuh jadi nyaman buat siapa aja nyaman kali, buat Bang. siapa aja, lebih setuju Nah, kayak gitu. iya, Jadi bersih tempatnya kan, kayak iya, piring-piring tuh bersih, iya, semua tempat-tempat duduknya juga bersih, nggak najis gitu-gitu iya. kan. Berarti kan balik Lebih ke kayak kayak gitu. yang tadi di Jepang, Bang. Kalau misalnya di Jepang karena mayoritasnya non-muslim, Iya, dibuat satu konsep supaya muslim bisa nyaman iya, gitu. Kalau betul. kita harusnya juga balik lah, Bang, ya kan? Iya, kita harusnya balik. Nah, iya kan? Iya, jadi Heeh. eh kita karena bule ini suka suka yang ala-alam, Iya. tapi mereka takut ke kita karena Iya. kita tempatnya muslim, lah takut yang gimana-gimana lah, Nah, yang cambuk dan lain sini. iya. Harusnya kita branding ke mereka, ya kita juga ramah terhadap Iya. terhadap non-muslim. Tempatnya juga aman, nyaman ya. Maunya gitu kan. Heeh. Tapi yang jalan nih nggak gitu. Ya, tapi kalau secara regulasi kali ya. Ya, Kalau secara regulasi kan bukan di kita. Kita kan bagian dari penikmat. betul, Apalagi abang nih betul. orang-orang jalan-jalan Ya, ya. ya, Kita itu kan pemerintah kali mungkin ya. bang ya. Jadi di saran lah kan. Ya, Terus contoh misalnya kayak kita rame-rame nih kuliner tempat rumah makan itu harus ada cap halal, harus ada ya, sertifikasi halal. sertifikasi halal. Sebagai orang yang jualan mungkin, dari lahir ada Islam nih, kiri kanan Islam semua kan, masa Apa harus nih? ada cap halal? Kenapa enggak dibuat itu yang enggak halal ya ada capnya, yang Ya, sertifikasi. Yang lain karena kan otomatis halal nih. nah, Tapi yang nggak halal ini harus ya harusnya yang dapat. ini nggak halal, yang ini nggak Ah, halal karena ibarat apa tuh kalau untuk cewek pentul, oh iya, ya, pentul ada 100 nih, ya, warna putih semua. ya, Ada 5 yang warna hitam. ya. Kalau kita mau filter, kita pindahin yang 95 atau kita pindahin yang 5. 5 yang hitam. Yang 5 yang hitam. Nah, yang 5 yang hitam nih ibarat yang ini yang non halal. Ya, Ya, yang 95 nih yang halal. Kita buatnya 95 ini yang kita ya, filter. Sedangkan 5 ini maunya kan 5 ini jadi effort nggak terlalu ya, ya, menarik ya, ya. ya, Dan tujuannya kan mau misahin nih. ya, Mau bilang nih kalau yang ini halal, yang ini nggak halal gitu. Jadi ya. konsep wisata halal sendiri itu masih Ya, masih harusnya konsepnya bisa diperbaiki iya gitu bisa kan. diperbaiki. Nah, mungkin ada saran-saran lain yang mungkin lebih bisa lah buat Ah, buat kita tampung. Karena kalau misalnya dibilang kitanya yang buat oh ini kita yang misahin nih produk ah, ini halal halal, halal, orang udah pada tahu ini iya, Aceh. iya ini aja. Betul, betul. Ya, mayoritas muslim emang udah pasti lebih banyak di Iya, daerah-daerah lain. Harusnya pembedanya tuh di situ kali Bang ya. iya, Jadi kita bedain jadi buat orang-orang yang datang mereka bisa tahu dengan liatin cap kali. Oh ini boleh nih. Kalau ini kita yang muslim selain yang ada cap semua boleh. iya semua boleh kan. Lebih enaknya juga kan. Ya, Cuman yang jalannya nggak seperti itu karena kita regulasinya yang halal dites, ya, bukan yang ya, tidak halal yang dites. ya. Itu dia. Ah, Kali buat teman-teman kita yang di pemerintahan kali ya, Bang. Salah didengar. Nah, ya itu jadi maksudnya jadi pertimbangan aja. hmm, Jadi buat kita semua biar biar teman-teman yang datang. Kalau hmm, kitanya udah tahu gitu Bang ya. hmm, Buat teman-teman yang datang bisa jadi lebih nyaman kayak kitanya datang ke daerah orang gitu. ya, Tadi balik ke yang soal pengalaman Abang kali Bang ya. ah, Aceh ada pantai, ada daratan, ada pegunungan. ada pegunungan ya. Itu kira-kira gimana? Menurut abang sendiri kan konteksnya Hmm, ini banyak nih. ya, Ada anak-anak, ada remaja, ada, dewasa, ya, lanjut usia. ya, Nah, ah, ini dan ini konsepnya gimana cara semua orang di kalangan ini ya, bisa ikut wisata semua, jangan cuma kuliner doang, betul, kayak gitu bang kan? ya, betul. Jadi misalnya kayak kita anggaplah untuk anak muda, Hmm, terus untuk keluarga, ya, kita kita belah itulah. ya, Eh, jadi juga perlu dilihat kalau orang Indonesia tuh liburnya dia paling keras tuh paling lama tuh 4 hari. ya, 5 hari itu yang cuti bersama 5 hari itu jarang tuh 5 hari. Jadi segmenin umur, terus waktu mereka sama budget mereka. ya, Jadi disegmenin itu. Kalau untuk Banda Aceh dan Sabang ya, itu cocok keluarga karena fasilitas sudah lengkap semua. ya, Terus
mereka juga semua umur bisa, anak muda Ya, bisa, anak-anak bisa, orang tua bisa. Takengon juga Takengon Bone Meriah keluarga bisa juga keluarga. lumayan Bang. Karena ada rafting yang mereka Oh. udah apa namanya ya, di Lukut Badak, kalau nggak salah Lukut Badak itu udah mereka cari jalur yang santai. Jadi orang tua juga bisa, anak-anak juga bisa. Terus yang kita pikir enggak, jadi di Pulau Banyak Singkil sama Subuh Salam. Jadi pernah satu momen tuh, di sana kan jauh, akses pengalaman dengerin. akses jauh. Dari Banda Aceh jalan darat 12 sampai 14 jam. Terus naik kapal lagi 4 jam. Kita pikirnya itu anak muda. Jadi saya pernah ke sana, ada orang Polandia 4 generasi yang pergi. 4 generasi, apa aja dari Cicit jauh orang tuanya ini sama apa nih, buyut nih, Pak Atuk nih ya. 4 generasi mereka, satu keluarga pergi, sekitar 20 sampai 30 orang kayak gitu. Yang kita pikir di sana fasilitas kurang atau akses kejauhan, tapi kok ada yang pergi ini. Jadi ngobrol dengan bahasa Inggris terbata-bata lah. Dan mereka juga nggak terlalu pintar juga bahasa Inggrisnya, karena orang Polandia kan. Mereka memilih satu keluarga dari Polandia berangkat untuk ke Pulau Banyak. Di situ mereka berencana 2 minggu. 2 minggu lumayan 2 minggu di satu pulau. Mereka menginap dan mereka berencana nambah. Ini mau pindah pulau, nambah hari. Ya. Tetap 4 generasi tetap ikut nih. Tetap ikut semua. Jadi ada yang baru 3 tahun, sampai yang 70 tahunan kayak gitu. Jadi yang nenek itu udah bisa, dia cuma nikmati duduk, cuman kena cahaya matahari gitu kan. Yang anak-anaknya main. Ini kok mau mereka datang nih kan ke sini kan, berarti tergantung keluarganya. Keluarganya mampu nggak dia bawa satu keluarga untuk yang tempat ekstrim atau tempat nggak ekstrim gitu. Jadi ada pengaruh lagi keluarga siapa nih yang mau pergi. Mungkin kalau keluarga biasa-biasa aja yang normal, ya maunya yang santai-santai kayak itu, yang jalan-jalan kan. Tapi ada juga keluarga yang mau pergi ke Pulau Banyak Singkil itu. Kalau dari pengalaman Abang misal remaja non SMP ini, kita bicara soal teman-teman kita yang di desa. Kebetulan kita asal dari desa juga Bang. Jadi kalau misalnya kita bicara teman-teman kita yang di desa, kalau misalnya dikasih wisata alam, nggak ada kelompok umur kayaknya. Kita main di ini umur SD kan kita udah ke sungai Bang. Udah. Ya sebenarnya tergantung perorangannya tuh gimana. Pribadinya kali ya, individunya dia. Jadi ada juga kalau di Loser, Gunung Loser tuh daerah ada di sana tuh ada wisata unik dari Aceh Border tuh, border kayak watching bird kayak itu. Jadi ada yang motret, ada yang teropong gitu. Itu tua-tua mereka yang udah pensiun mau nikmati hidup. Udah nanti masuk ke hutan orang nih kan, itu untuk anak muda sebenarnya. Nanti nunggu mereka ada burung ini, ada orang hutan, ada binatang-binatang lain khusus untuk itu aja mereka mau datang. Jadi untuk segmen klasifikasi umurnya itu tergantung orangnya akhirnya. Tergantung orangnya. Kadang yang tua pun mau juga. Iya, mau juga. Yang punya malahan anak muda yang nggak mau bilang. Naik gunung capek katanya. Gunung capek. Itulah kita butuh ada orang yang pinter di bidang ini untuk dianalisis. Jadi sebenarnya arah kita nih mau kemana? Nah, itu dia tadi. Kita ngelihat arahnya. Yang paling terdengar wisata di Aceh religius, Islami, dan inilah kalau misalnya secara regulasi syariah banget. Tapi kan harusnya ini juga nggak ngeganggu kita buat wisata. Cuman tadi kayak yang kita bilang mungkin konsepnya bisa agak diubah Bang kan, karena supaya bisa nyaman buat semua orang. Nggak dipikirin buat orang Aceh aja yang datang gitu. Tapi kalau misalnya brandingnya gitu, kayaknya kurang menarik gitu. Jadi kita perlu arahnya kemana nih? Kira-kira kan nih pertanyaan buat teman-teman di pemerintahan gitu ya. Supaya wisata nggak monoton aja. Teman-teman yang suka wisata ya dia pergi-pergi aja kemana yang dia suka, nyaman di mana ngecamp langsung. Tapi buat orang yang nggak tahu, kira-kira gitu Bang, harusnya arahnya nih ya. Arahnya itu jadi pemerintah dan orang masyarakat dan pengusaha.
Ya, itu dia. Tiga tuh berperan penting tuh. Jadi pemerintah dia nggak buka usaha, ya Ya, kan? meregulasi aturan ya. Dia meregulasi, Ya, arahin kemana. ya, Ini kita buat gini, buat gini. Terus masyarakatnya menerima apa enggak? Mau nggak dia ya, daerah dia tuh jadi tempat ekonomi pariwisata gitu kan? ya. Jadi kalau tiga tuh jalan, pas Kerjasamanya bagus ya. kerjasamanya bagus, baru enak kita jalannya. Terus apa tadi? Ya, yang ini soal arah wisata gitu. Arahnya itu jadi karena banyak kali keinginan orang nih, kita kan Nggak bisa tampung satu nih ya. nggak bisa tamu satu itu. Jadi itu kan bingung kita. Dan ada masyarakat yang pengen berkembang pariwisatanya, tapi dia nggak tahu arahnya kemana. Ya, Dia, kampung kami kayaknya bagus nih, pantainya ya. bagus. Tapi kami harus ngapain? Nah, peran pemerintah nih. Mungkin Nah, bisa di situ untuk ya ngerangkul support lah kan. mereka, merangkul karena masyarakatnya udah mau nih. Nah, Tinggal pemerintah masuk dan tinggal pengusaha masuk. ya. Pasti jalan tuh. Iya, karena kalau misalnya udah bisa gitu teman-teman Iya. yang datang tempat kita bilang kecil-kecilan wisata kuliner dapat lah. Iya, Ya, setidaknya buat makanan pokok kita dapat lah situ kan. Terus ya wisatanya juga dapat karena itu objek pertamanya tadi. Iya, Terus objek kalau pertama. diregulasi sama pemerintah berarti kan udah makin bagus, Iya, makin betul. terasa nyaman, Betul. aman gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga beberapa tempat yang mungkin dianggap bagus, tapi karena ini sejarah kali di Iya. makam mungkin atau apa Iya. mungkin kan ada beberapa tempat yang nggak boleh. Abang mungkin pernah gitu ke satu tempat, oh nggak boleh nih rupanya sama masyarakatnya. Ya, misalnya kayak pantangan-pantangan kayak itu ya. Ya ada kalau masuk sini nih 1, 2, 3 ya jangan gini-gini nih ya. Kayaknya nggak pernah lah. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di Aceh nggak ada bang. Karena selalu pergi itu pasti aja orang kampung tuh, misal masuk-masuk tuh pasti orang kampung tuh kami ajak satu orang. Oh, Minta sama ketua pemudanya, minta ya nanti ditunjuk orang dan nggak ada yang nggak nggak ada. ada yang Masalah-masalah lain nggak ada. pantangannya yang dilarang sama agama ya yang lakuin itu. Kan misalnya kayak apa gitu maksiat atau apa ya itu aja jangan lakuin. Tapi kalau yang pantangan misalnya nggak boleh ngeludah ke kiri atau apa kayak itu nggak ada, itu nggak pernah. Iya, ya berarti ya kalau misalnya kita bilang dari sisi itu berarti sejauh ini aman. Yang penting konfirmasi Aman. dulu nih. Ya kita isi dulu masuk baru pergi. Karena kita bilang kita orang masuk. Kadang-kadang kalau ada sesuatu kan kita masyarakatnya harus tahu. Kita bilang orang yang ngebantu lah mungkin bang ya. Betul. Ada apa-apa sama kita kan orang yang ngelihat luar. Iya. Tapi balik ke yang tadi nih bang soal apa pengalamannya. Soal tagline pengalamannya gimana bisa kita bilang bisa pergi kemana aja buat survive nih bang ya buat abang mungkin pergi bareng teman-teman yang pergi sendiri pernah bang pergi sendiri pernah. tempat baru atau di gunung gitu Tempat baru nggak kalau pergi sendiri nggak pernah tempat baru karena resiko kali resikonya binatang dan lain-lain semua kita kan nggak tahu nih di sana ada apa aja. Terus evakuasinya susah kalau berdua. Kalau yang adventure, kalau berdua pun agak susah karena kita bawa carrier 2, satu tumbang kan, otomatis yang satu gendong yang satu lagi dan barang tinggal kan. Jadi resikonya agak ngeri lah kan, resikonya ke meninggal kan. Maka misalnya kalau cedera biasa kan. Ini kalau yang pergi sendiri yang udah pernah pergi pergi sendiri gitu. Kalau yang wisata di gunung yang kira-kira aman lah selain di Kengon kali. Selain yang abang bilang tadi teman-teman di Polandia juga udah datang. Ini udah akhir tahun nih. Udah mau akhir tahun pemilu lagi nih. Beres pemilu udah habis pusing semua udah ada yang menang kan udah beres semua jalan kita nih sama keluarga. Ini dibawa sama tim CS kalian sama tim CS ya kan. Bisa lah siapa yang menang pikirlah sedikit buat tim ses biar jalan bareng nih. Nah ini rekom kira-kira bang yang aman buat semua tempat nyaman kira-kira yang ada fasilitas akses dan nyaman tuh kalau saya baginya tiga klaster kayak gitu loh. Banda Aceh Sabang satu itu klaster satu sama Aceh Besar lah dikit-dikit. Terus Kengon Bener Meriah. Nah, itu kayak klaster 2 lah, klaster B lah kayak itu. Terus yang ketiga
Pulau Banyak, Aceh Singkil dengan Subu Salam itu klaster 3. Jadi kenapa Kelompokin. dibelah-belah kayak gitu karena dengan waktu liburan kita nggak mungkin dari Banda Aceh ke Takengon. Kita ada di Banda Aceh sama Sabang 4 hari. Ya. Sedangkan libur kita 4 atau 5 hari. Nggak Ya. mungkin lagi kita untuk berangkat. Jadi harus kita pilih karena jarak kan. Milih klasternya tadi itu Bang ya. Itu cocok semua untuk keluarga. Semua udah ada penginapan, makan, transport, apalagi atraksinya mau ngapain di sana itu udah ada semua. Ya, lengkap. Kayak lagi Pulau Banyak juga kan banyak tuh pulaunya. Boat yang untuk Iya. hopping island pindah-pindah pulau Iya. udah ada semua lengkap semua. Iya. Berarti kalau misalnya wisata tinggal balik ke manusianya tadi. Iya. Individunya milih yang mana. Iya. Jangan lupa endingnya kan budget dulu nih. Budgetnya. Orang ngomong budget lagi nih. Kalau misalnya ke sana biayanya segini mahal. Belum lagi pungli, belum lagi nanti punya ribut sama masyarakat. Kalau kita di Aceh nih Bang, orang di luar satu tempat wisata kayaknya pungli itu udah biasa kali. Sampai akhirnya masyarakat kita ya udahlah bayar aja. Pikirannya ya udah biar aman. Sedangkan kita di Aceh nih kondisinya gimana nih sejauh Abang lihatnya? Di Aceh sejauh ini nggak ada pungli. Aman gitu. Aman. Kadang pun kalau ada misal kami pergi satu tempat nih, ini ada info nih, kami ajak warga situ. Waktu pulang kan kita salam lah dikit kan, ngopi, dia nggak mau. Ditolak malah. Biasa. Karena dia udah terima kasih kalian tuh udah mau datang ke kampung saya. Cuman kita kan inilah karena dia udah ninggalin kerjaan dia untuk dia temenin kita kan. Nggak mau paksa terakhir mau. Itu yang kita kasih nggak mau, apalagi yang pungli kan. Minta enggak, kita kasih aja nolak. Dikasih aja nolak. Semoga tapi ke depan pernah ada tempat yang ada punglinya tapi sekarang udah beres, cuman satu tempat tuh. Selama Abang travel nih kira-kira satu tuh yang pernah ada. Karena itu alasannya karena waktu pintu masuk tanah orang lain, waktu parkir tanah orang lain, waktu di spotnya itu tanah orang lain. Jadi banyak tuh semua. 3 kali masuk, 3 kali bayar. Iya berarti kurang lebih kayak gitulah. Jadi kita parkir tuh di tanah orang lain, dia juga mau dapat pendapatan karena tanah dia dipakai. Waktu masuk lewat tanah ini, waktu di lokasi tanah sini. Itu alasannya kayak gitu kan. Ya masuk akal juga lah. Mereka mau cuman mungkin cara mintanya ya karena minta atau apa yang diberikan. Gimana bilang ya? Kalau dia minta duit 10.000 tapi motornya ditutup panasan, mungkin orang rela ya boleh Bang. Tapi ini kan enggak gitu, toilet yang di spot dia minta toilet tapi toilet nggak ada. Gitu-gitulah yang bikin nggak ikhlas tuh itulah mungkin orang. Atau cuma diminta 2.000 parkir kan 2.000 berapa lah kan. Cuman cara mintanya mungkin parkir kita kan sebagai kawan ini nggak ini habis itu setelah dia dapat duit dia pergi kan. Nggak ada pelayanannya mungkin rasa-rasa jadi dari pengen wisata kan udah jadi nggak enak hati itu Bang ya. Teringat kita ya udah besok nggak usah datang lagi lah, udah biarin aja lah pindah-pindah tempat. Akhirnya udah nih selesai nih. Yang satu tutup nih kayaknya nih. Besok udah nggak ada orang datang lagi ya. Padahal potensi wisatanya oke nih. Ya. Kalau soal wisata kuliner kira-kira Bang. Kuliner macam ragam makanan, kuah, pli ke macam kuliner tuh karena saya juga kerja di video dan foto. Paling susah kita transfer rasa. Ya kan? Gimana cara bilang enak nih? Misalnya kita foto orang kan misalnya pizza, ayam fried chicken, waktu di foto ditaruh di baliho kan terbayang tuh rasanya kan. Tapi bayangin aja rawon, pernah makan nggak rawon? Rawon. Kita foto tapi di baliho. Kan kita nggak terbayang nih. Kayak itu juga dengan kita. Kita foto kuah pliu, kuah belangong kita foto, dicetak di baliho gede. Susah untuk transfer. Transfer rasanya lewat gambar itu. Jadi itu agak kesulitan di kuliner. Tapi kemarin ada awal tahun, bukan tahun ini lah, ada YouTuber yang datang ke Aceh. Mereka tuh berkeliling Indonesia, terus mau ke Klemeternol. Jumpalah kami di Subu Salam jumpa, di Banda Aceh jumpa. Terus sebelum mereka mau balik lagi, diajak makan, misalnya diajak duduk-duduk lah. Ngobrol bisa salah satu YouTuber nih.
Aku Bang bakal balik lagi ke Aceh karena makanannya, Nah, bukan karena wisatanya. itu bukan nonton di iklan, bukan ngeliat Enggak, karena dia baliho. udah rasa langsung. Kan? Itu di warung makan Aceh, dia makan berarti dan kawan-kawannya juga Ya, cobain juga pasti ya. Jadi karena udah ada momen itu, begitu ada orang lain yang baru pertama cobain, Ya, saya tanya juga kayak mana, bilang rata-rata tuh jawabannya saya nggak nyangka rasanya kayak gini. ya. Eh positif tapi kok enak Ah, gitu. ya, Kok nagih kayak itu apa? rasanya, Di mulut tuh penuh deh rasanya dibilang. ya, Jadi mereka tuh bilangnya bakal balik lagi untuk kuliner. ya, Berarti kuliner secara ambil kesimpulan dangkal lah, ya, kuliner kita tuh bisa kita kita ya, kita ya. bilang-bilang ke orang, Ke kita orang, jual lah, kita untuk ke bawah kuliner kita tuh enak gitu. ya, Dan selama ini Aceh itu enggak promosiinnya mungkin kurang ya. promosiin beberapa event udah pernah, Iya, ya, saya udah dipromosiin, tapi karena lidah tuh paling nggak toleran ya. Kecuali daripada dia rasa sendiri ya. iya Berarti emang harus datang orangnya. Kok nggak akan tahu. Kita cuma iya bisa kasih itu tahu ke dia supaya dia datang dan cobain. iya Nah, itu cara itu yang gimana gimana cara dia mau kan, gimana caranya dia mau datang nih? karena dari beberapa panca indera kayak telinga kan bisa toleransi, Ya, mata juga, ya, hidung hidung bisa, tapi kalau lidah nih kan kalau nggak suka kita kan langsung nggak mau kita kan. ya. Jadi kulinernya emang sulit dipromosiin, tapi potensinya gede karena Nah, orang makan sehari 3 kali. iya. 3 kali Daripada sehari sekali pakai lauk itu aja udah. ya, jadi potensi untuk perputaran ekonominya itu lebih bagus karena dia Ya, sehari 3 kali kan, dari pagi dia makan apa, siang, malam dia makan apa. Kalau tempat spot wisata itu kan cuma sekali dia, masuk ke Lampung sekali. sekali bayar selesai. Tapi kalau Ya. makan nih kan pagi makan, pokoknya dia makan terus. Jadi So, itu lebih potensi untuk ini, ya. Berarti kalau bisa kita bilang jangka panjang terus menerus ya kuliner nih kuliner paling. harusnya. Jadi kalau apalagi kalau di objek wisata tuh ada kulinernya kan lengkap tuh dia. Ya, Dia udah capek, dia ada kulinernya juga di situ. ya. Kayaknya tuh Potensial ya. hidup ekonomi lebih lebih cepat Ya. lah, lebih tumbuh. Soal ini mungkin Bang, keamanan teman-teman kita yang jualan juga ya, teman-teman Mm-mm. UMKM yang Iya. jualannya di tempat wisata. Gimana menurut Bang? Itu udah layak? Atau gimana kali ya? Atau misalnya mungkin kalau makanan-makanan khas tuh dipisahin dari wisata kali ya mungkin. Bagusnya kayak makanan-makanan khas kita kuahpli misal. Oh ya udah di tempat wisata kasih aja wisata sama makanan pokok, kasih aja nasi, mie atau apa aja. Iya, iya. Nah, terus atau mungkin bagusnya makanan khas tuh dibawa ke situ juga nih sama pemerintah, nah, gitu. Entah diutus siapa atau mungkin cara gimana supaya orang yang sekalian wisata ke pantai, ke gunung atau ke bukit mungkin kan, daerah-daerah yang gitu bisa ngerasain bagian yang lainnya tuh. Wisata kulinernya juga dapet nih. Itu mungkin Bagusnya gimana gitu kira-kira Bang? tergantung tempatnya. Tempatnya ini dikunjungi sama orang luar Aceh atau orang Ya. Acehnya sendiri atau orang luar negeri. Jadi Oh misalnya ya. kayak Museum Tsunami kan banyak orang luar Aceh tuh. Ya, yang Itu cocok aja mungkin kalau ada yang punya dari Acehnya. Tapi kalau misalnya kayak Lampu U kan itu orang Aceh sendiri yang liburan di situ kan. Kalau ya. kita taruh lagi khas, orang ini udah biasa. Untuk makanan khas kan kual piwor, mereka di rumah. Jadi nggak cocok lagi di situ jualnya yang kayak apa yang kepiting, pokoknya yang aneh-aneh kayak gitulah. Jadi Ya. ada segmennya lagi tuh untuk wisatawan lokal, apa domestik atau untuk luar negeri. Jadi itu juga harus diklarifikasi tuh, harus dibuat Ya. segmennya. Jadi lebih tahu kita ini jualnya kemana, yang ini jualnya kemana, yang ini jualnya kemana. Gitu. Iya, berarti dari obrolan tadi kita bisa simpulin, ini kita harus mikir cara marketingnya nih harusnya nih ya. Iya, untuk ininya, Nah. untuk lebih tepat sasarannya. Ya, Gitu. objeknya ada. Objeknya ada. Ada nih. Cara jualinnya gimana nih? Jualinnya kemana nih? Ke siapa nih? Kan nggak mungkin kita promosiin ke satu dunia, kan budgetnya kan sih. Biar orang tahu semua. Jadi, kuliner ini cocok ke orang lidah Jawa Barat. Ya. Kita jualnya orang Jawa Barat datang kemari, kalian makanlah kuliner kami, kalian cobalah. Jadi nggak perlu kita jualnya ke orang Sulawesi Selatan karena mereka mungkin nggak suka
Ya, jadi lebih tepat sasaran gitu. Ya. Itulah yang buat rame nanti. Kalau Kayak tepat sasaran. museum tsunami kali ya, itu kan Ah, sejarah lah ya kan. sejarah Lebih tsunami ya. ke situnya kali ya. Ah, Itu dia kalau soal pengalaman mungkin ada yang apa gitu yang pengalaman-pengalaman dari berapa kali ya Bang travel yang iya. kurang menyenangkan selain yang pungli kali ya Bang, atau satu tempat mungkin yang memorable gitu. Teringat karena ada sesuatu. Hmm. Paling teringat tuh Pulau Banyak Aceh Singkil. Sama nomor 2 tuh Subu Salam. Ya. Pulau Banyak Aceh Singkil tuh sekitar 10 tahun yang lalu lah, kayaknya 10 atau berapa tahun lalu. Kami perginya naik motor dari Banda Aceh ke Singkil. Nggak punya kawan di sana, nggak punya saudara, nggak blank. Gila berangkat. Dan itu pun sekarang kan udah ada bayangan nih gambar Ya. Pulau Banyak. Karena dulu tuh masih cuman satu foto ada di Google tuh dari kalau nggak salah ransel0.com dia tuh Oh, ingat kali emang udah Bang. nah cuman itu referensinya kayaknya nih bagus nih tempatnya kami lihat di Google Earth kayaknya nih cantik nih Ya. tempatnya udah kami berangkat ke sana. Biasa kan orang berangkat 12 jam atau 14 jam kami Ya. berangkat tuh sekitar 27 jam di jalan. 27 jam. Karena naik motor kan hujan harus berhenti begini semua ada teristirahat lah ada satu orang mau ke toilet yang lain lagi nunggu udah ketiduran gitulah jadi nyampainya dari jam 10 pagi kami berangkat dari Banda Aceh nyampe ke sana itu jam 1 siang Perjuangannya ini. ya dan kami sampai ke sana kapalnya udah jalan jam setengah 1. Nah, gimana tuh? Nah, jadi kami mau nggak mau kecewa nggak bisa kan. Iya. Mau nggak mau jadi nunggu kami istirahat lah dulu karena Ya. ada 1 hari lebih tuh kami di jalan. Ya. Kami nunggu kami juga ada bawa jaga-jaga untuk bawa tenda gitu. Ya. Jadi kami buka tenda di situ Ya. istirahat sebentar tunggu untuk besok. Ternyata malamnya badai. Jadi Waduh. dan tendanya yang kami Bawa. pakai bawa ini ada bocor. Mau nggak mau kami evakuasi ke penginapan. Oh. Penginapan murah kayak itu. Ya. Terus besoknya kan jatah berangkat nih. Besoknya badai. Lagi. Badai lagi. Kami nggak bisa nyebrang. Udah bertambah lagi 1 hari. Kami jalan-jalan keliling kota Singkil. Lusanya kami baru bisa berangkat ke Pulau Banyaknya. Ya. Jadi dari hari pertama, hari kedua ini kan udah nggak berangkat orang nih. Ada yang nggak berangkat juga nih. Jadi numpuklah hari pertama, kedua, sama ketiga nih berangkat di kapal yang sama di hari yang sama. Rame itu gimana tuh? Ya, jadi dengan itu kapal nelayan tapi yang khusus untuk antar jemput Oh ya. warga dan Ya, khusus buat sayur nyebrang ya, Bang? dan gitu-gitulah. Ya. Dan itu 70% wisatawannya bule semua. Waduh. Kok dari mana mereka tahu nih kan? Ada pasangan lagi honeymoon dia orang Prancis. Ya. Dia dari antara tuh semua paling lancar bahasa Inggris dia kan. Ya. Yang lain bahasa Prancis. Ada yang bahasa Jerman kan nggak terlalu lancar. Rupanya mereka tuh ada buku tentang perjalanan dari bahasa Prancis translate ke bahasa Indonesia langsung untuk ke Pulau Banyak. Bukunya tuh terbitan 1998. 98. Berarti mereka tuh udah duluan pergi ke sana. Dan waktu kami ke sana dengan ekspektasi cuma yang dari Google ini, kami nyampe ke sana memang yang berapa hari kemarin lupa. Memang airnya bening semua. Nah, itu ada dibilang pantangannya. Di situ dibilang hari pertama nggak boleh mandi laut dulu. Terus jangan minum kelapa. Kalau nggak terbiasa di sini jangan minum kelapa. Iya. Dan saya cobain. Apa? Pak, jadi saya minum kelapanya. Kebetulan saya bisa manjat kelapa juga. Naik aja sendiri terus kan? Naik sendiri, ambil berapa. Kawan-kawan dari Singkil juga nih yang temenin orang. Mereka nggak minum. Malah mereka yang takut deh. Iya, mereka nggak minum. Jadi yang jatah mereka saya minum. Kebanyakan nih abang minum kelapa nih. Nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri. Kelapanya tuh gasnya tinggi. Karena itu jadi alasannya. Karena itu alasannya. Jadi kita tuh kayak apa ya, kayak minum air nira mungkin ya. Jadi kayak waktu kita minum tuh memang bersoda gitu. Jadi agak oleng gitu kan. Makanya dibilang sama yang bawa bot, kenapa ditanya kan?
oleng nih kapten kan. Wah, minum kelapa tadi ya, ya Iya. nggak apa, bentar lagi pun dah ini dah, supaya aman. Rupanya untuk sekarang di sana udah aman karena yang metiknya tuh udah tahu dia buah mana yang nggak terlalu bersoda, buah Oh, yang ini. Kita kan nampak yang agak ya. pendek kita ambil kan. Jadi mereka udah tahu, udah jadi Ya. ada celahnya bukan pantangan berarti. Iya, berarti udah ada caranya mungkin Udah ya, ada caranya. udah paham. Mungkin kita kita yang Ya, datang dulu kan masih belum tahu, sama kayak teman-teman di kedokteran mungkin ya, udah ya, paham ilmunya baru ya, bisa ini bang ya. ya. Ya, udah tahu obatnya kali ya. Untuk yang mandi baru sampai itu jangan mandi mungkin karena kecapean. Ya. Bagusnya istirahat dulu. Oh, itu alasannya. Ya, karena kan orang jalan darat berapa belas jam terus pulang Ya. lagi 4 jam kan nggak biasa kan. Kalau kita langsung mau main-main gitu kan tambah capek, mungkin Ya. nanti bisa drop, bisa itu. Jadi kalau istirahat. Jadi kenapa hari nyampe itu nggak boleh mandi dulu? Ada capek. Badan capek kaki. Oh, bukan mistis loh Bukan rupanya ya. mistis, nggak ada Medis mistisnya. artinya. Medis, ada alasannya. Jadi kalau dia udah istirahat 1 malam kan, Iya, besok fit udah lagi pulih, bang ya. udah fit lagi, udah enak. Sampai pengalaman balik berarti capeknya tadi udah hilang lah, Hilang selesai. sampai pulang itu pulau dan di sana tuh kan memang 60-an nggak salah pulaunya. Ya. Semua tuh memang banyak tempat-tempat dan itu semuanya nggak semua ada penduduk. Oh. Dan semua ada potensinya, Ya. potensi wisatanya orang untuk berlibur. Dan tapi di sana memang 50% atau 60% lebih itu boleh. Oh, berarti kan kalau dari perjalanan tadi di zaman yang itu internet masih belum segininya nih. Iya, betul. Orang udah tahu ya. Udah tahu. Nah, Gila. kita yang udah tahu nih, teman-teman semua mungkin yang udah tahu belum cobain, kurang afdol. Kurang harus gas sana. Harus gas, itu rekomendasi. Iya. Kira-kira kok anak-anak muda nggak bisa lah ngomong capek kalau cuma segitu bang ya, sambil Iya. sama kawan-kawan ya, apalagi teman-teman ya, lemah nih dikatain kita nih. Ya, kira-kira gitulah buat semua teman-teman yang dengerin hari ini. Jadi ya kalau buat cobain wisata balik ke individunya tadi bang. Betul, betul. Cuman kalau dari pemerintah kita cuma bisa kasih saran gimana yang kita rasain di lapangan kali bang. Betul. Ada regulasi yang perlu diubah, mungkin tempat yang kurang aman perlu biar lebih aman gitu ya. Soal biaya tadi kita kurang juga nih kalau soal pungli. Untungnya di Aceh aman. Aceh. Nah, Semoga nggak akan ada yang kayak gitu kan. Iya. Tertibkan terus ya. Ya, teman-teman kita yang dari luar, oke, let's go. Kita jalan ke Aceh nih. Ya, itu dia. Kalau soal yang tadi itu kan udah banyak nih. Jadi kalau misalnya soal perjalanan, teman-teman dari semua kalangan umur udah pada bisa jalan. Jadi kalau soal akses masih ada yang selain gunung nih ya. Gunung kita paham lah aksesnya Iya, bang ya. memang gitu cara Iya. menikmatinya. Cara menikmatinya emang gitu ya. Kalau yang lain aksesnya ada semua, ada ya cuman ada yang balik lagi ke tergantung individunya tuh. Ada orang memang yang suka jalan di tengah hutan ya. Walaupun jalan setapak gitu kan. Ya. Ada orang yang suka off-road. Dia suka kan. Buktinya aja event-event off-road itu kan puluhan sampai 100 lebih yang ikut. Yang ikut ini kan berarti tergantung si orangnya ini dia seleranya gimana dan budgetnya berapa. Ya. Baru dia bisa tentuin. Nah, berarti kalau misalnya soal kalangan umur ya selain kita mikirnya di diri sendiri tadi udah plotting budget, udah semua udah lengkap jalan. Lagi nih selain yang keluarga kan ada yang pacaran kan. Nah, gini Bang. Ada yang kita bilang teman-teman yang mungkin jalannya sama pasangan yang belum sah mungkin. Nah, ini gimana nih? Mungkin kan kalau misalnya di kepala kita dua nih, cowok cewek pacaran nih pasti. Padahal mungkin aja dia keluarga, tapi kan secara pandangan karena Aceh yang Islam nih, pandangan orang luar ke kita yang religius gitu ya. Jadi gimana kira-kira menurut Abang? Yang gimana? Apanya yang jangan nih apa nih? Boleh nggak kalau misalnya kira-kira mereka jalan berdua atau mungkin bagusnya didampingin sama teman-teman atau mungkin bagusnya bareng rame-rame gitu kan? Kayaknya kalau untuk sekarang nggak bisa lagi kayak gitu. Karena bisa lagi ya. Misalnya kayak kita bilang ke pulau banyak lah kan langsung misal penginapan kan ditanya langsung udah ya udah nikah belum nih? Udah nikah belum nih? Oh nggak boleh dan udah dibatasi terus dan masyarakatnya juga tahu kalau ini nggak boleh. Kalau kayak misalnya kayak naik gunung di Purnitelong ada cewek-cewek juga tuh itu harus ada pendampingnya dari
warga situ. Oh, Harus ada pendamping. Jadi dia yang pantau kita terus. ya, Jadi dengan ada kayak gitu, yang pasangan ini kan kalau buat yang aneh-aneh dia ya, nggak mikir ya, berapa kali dia. Jadi sebenarnya lebih bagus gitu karena jadi orang tua si cewek ini lebih aman merasanya. ya, Nggak. Jadi walaupun kadang kan orang kan pengen lah, walau cewek cowok juga pengen pergi ya, pergi kayak gitu kan. Kadang-kadang orang tua si cewek kan nggak kasih izin karena ya, takutnya nanti apa maksiat dan ya, lain-lain lah. Tapi dengan kalau ada regulasi kayak gitu dan ada pendampingan semua, ya aman ya, ini aman nih, nggak mungkin dia nih macam-macam ya, macam-macam nih kan. Orang tua kan jadi tenang juga waktu anaknya itu ya, berangkat. Harusnya lebih bagus kayak gitu. iya, Lebih ya, bagus ada pendamping lah dan ekonomi di daerah itu kan hidup juga kan ya, jadi tour guide lah, tour guide. ya, Mereka jadi ada termasuk, pekerjaan baru yang untuk jadi ya. tour guide gitu. Ya, untuk masyarakat, nah, Heeh, udah ada efek dari wisatanya gitu. Kayak kayak heeh, kita di Aceh yang punya tambang, kita yang punya heeh, gunung, kita ya gimana lah kekayaan alam gitu. mhm, Ya paling enggak ya masyarakat di sekitar dapat bang ya. ya, Ya gitu-gitu juga. harus Kayak kita udah harus saling paham tuh. Kalau betul, misalnya masyarakat sekitar dapat efek positifnya entah dari ekonomi atau apa itu ya, kan emang udah seharusnya karena emang ya, daerah mereka kali bang. betul, ya. Dan kalau bisa belanja memang di daerah situ kita. Ya, Jangan kita bawa semua misal kita dari Banda Aceh nih, dari Banda Aceh bawa perlengkapan semua, makanan semua ya, sana tuh jangan. Kalau bisa ya apa kayak itu kita belinya di ya. kampung itu. Itulah baru wisata ekonomi dari sini Desa pindah situ, ke sini. ya, Berputar lah nanti di sini kan. Misalnya dari Banda Aceh nih kita pergi eh, ke Aceh Jaya lah misalnya. ya, Berarti kan ada ekonomi dari Banda Aceh yang dijajanin di Aceh Jaya nih. ya, Ya kan? ya, ya, Di Aceh Jaya nih nanti berputar lagi dia kan ekonominya kan. ya, Tumbuh 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 terus dia. Nanti yang orang luar Banda Aceh waktu ke Banda Aceh masuk lagi ekonominya, ah, duit dia dibawa kemari kan, berputar lagi gitu. Nah, itulah bukan efek, itulah tujuan wisata sebenarnya. tujuan malah ya, Tujuan malahan. Tujuan untuk pengunjung, untuk wisatawan dia healing. ya, Tujuan yang buka wisata tuh ekonominya hidup. ya, itu ngebantu pemerintah Ja- juga harusnya, Ya, jadi kita nggak perlu buka mall di ya, Subul Salam. Tuhan udah kasih objeknya luar nih, Ya, manfaatin, jadi buka lapangan kerja kan, nggak perlu ya, buka kayak yang ya diriin gedung dulu, gedung dulu berapa miliar benar ya, gini, mungkin sampai triliunan untuk buat gedung biar orang mau datang kan. ya, Cukup dengan pakai punya dari Tuhan nih, kasih alam nih, ya, dikelola dengan ya, baik, dianalisis jualnya kemana, hiduplah di situ. Ada kedai satu nanti, udah satu ya, keluarga hidup. Ada kedai satu lagi, udah satu keluarga hidup. ya, ada yang guide-nya rupanya Ah, bapak dari anak-anak orang nih, ya udah ada kan, rezeki udah gimana, ada rezeki kan, jadi ya, terbuka lapangan kerja. Itu bagusnya untuk kita, kalau untuk wisata untuk di daerah kita sendiri. nah, Makin ramai yang datang, ya, makin banyak yang belanja kan. Nggak ya, mungkin dia nggak minum, mungkin dia nggak makan. ya betul, Nah, paling minimal itulah kan. ya, Kalau tour guide mungkin kadang dia pakai, kadang enggak. ya, Atau ada narator sejarah, ya. kayak Sambil ceritain bisa ya bang? di lokasi ini ada yang ceritain begini nanti ada tongnya untuk narator sejarah nih. Dah hidup lagi keluarga dia kan. Ya, ya, ya. Jadi nggak semua industri pariwisata udah jadinya Ya, udah hidup sendiri dia nanti. Kalau udah jadi industrinya tuh dia hidup sendiri. ya, Dan mereka nanti kalau udah hidup nggak perlu lagi ada sokongan dari luar. Mereka udah ada ya. duitnya sendiri untuk kita mau promosiin lah nih. Nah, Mereka kan udah ada bisa ngembangin pendapatan sendiri nih, ya? bisa ngembangin sendiri. Iya. Hiduplah jadi satu kawasan industri Kawasan, pariwisata di situ. oh, Untuk di salah satu itu kan. Ya ya, udah. Jadi anak-anak kecil yang masih kecil dia nggak tahu kemana nih dia sekolah untuk apa, dia udah tahu nanti. Kayaknya aku bagus belajar pariwisata aja karena aku udah ada lapangan kerjanya di nah, kampungku sendiri. jangin bahasa Inggris nih, mau jadi guide nih. Iya, ya, jadi udah kayak gitu jadinya. Jadi ada tujuan untuk anak-anak itu pun ada tujuannya juga Ya, kan. kita ingat-ingat lagi nih, jumlah penduduk di Indonesia makin tambah, terus Makin tambah. lapangan kerjanya nih bang ya. Lapangan kerjanya Ya, kan. itu juga salah satu cara dari kita, dari masyarakat ngebuka untuk kitanya lagi, Betul. gitu bang. Jadi nggak ada bergantung kemana. Cuman Ya. ya kita tetap harus tunduk nih bang, karena kan Ah. diregulasi oleh pemerintah. Kan endingnya ke situ kali aja. Pemerintah harusnya lebih mikirin ke aspek wisata. Kayak kita bicara nggak
nggak melulu harus wisata halal tadi bang ya, Iya, nggak harus ke situ terus. Kayak yang makanan tadi udah dapet sedikit tuh. iya, Yang nggak halalnya nih yang dipisahin, bukan yang halalnya nih. Semua orang tahu datang ke Aceh semua halal kecuali yang kayak ada jadi gitu. mau bule dia nanti dia mau makan pork, ya ada Ya, tempatnya sendiri. Mungkin kan mereka kangen atau ya, mereka kan misalnya bule ini kan 2 minggu, 3 minggu, sebulan kan. ya, Pasti kan mereka pengen kangen lah kayak kita keluar negeri kan pengen juga makan kuah priu lagi ya, kan ada rasa-rasa kangen ya. Mereka kayak gitu juga. ya, Jadi kalau ada tempat yang kayak gitu khusus tapi yang jualannya juga non muslim kan. ya, ya, Mereka nanti di sini ada ini juga ya, pork juga kayak itu. ya, Nah, itu yang diregulasiin kan karena yang sedikit tuh. ya, ya. Berarti terakhir bang, sebagai pelengkap nih, ini supaya teman-teman bisa tahu juga. Ini sebelumnya nih bang ya, soal sesuatu yang negatif kali ya, Ya. dari wisata itu kan biasa datang negatifnya dari individunya, dari Ya, orangnya lagi betul, ya. dari- Bandel-bandelnya traveler ini gimana nih? apanya nih dia? Bandel-bandelnya apa soal sampah, apa soal gimana gitu kan? Sampah pasti sampah tuh. Malas orang buang. Iya, Udah situ nggak tahu aja kali ya. kenapa ya. Karena kan di situ kan nggak ada yang kutip sampah kan. Ya, Mungkin kalau dia kebiasaan buang di jalan lagi di motor atau apa itu kan di kota ada lah dinas kebersihan kota ya, ya. yang bersihin kalau dia berharap ada orang lain bersihin kan. Tapi kalau misalnya di alam Di gunung siapa nih? siapa yang mau bersihin kan? Dan memang banyak kali sampah. Kadang tapi sampah ini kadang ada bukan gunanya. Misalnya Iya. kadang-kadang plastik ini kan waktu kita mau bakar kayu gitu kan, Oh untuk iya, pancingan iya. kan. Ya, Kadang kami ambil tuh yang itu sekalian kutip. ya. Kalau lagi rajin, kami bawa turun sampahnya tuh kami selalu bawa plastik hitam yang gede Iya. itu kami bawa turun. Tapi kalau lagi nggak rajin kami tumpuin aja di situ. Apa nanti mungkin ada yang bayi hati lagi mau turunin kan? Karena itu nggak tahu kita kebiasaan ya. Iya. Kebiasaan tuh dari dulu. Padahal tempatnya udah bagus, udah awalnya bersih. Iya. Karena kita datang malah jadi gitu ya. Ya, karena kalau di pantai biasa kan ada sampah kayu tuh. Itu normal karena normal. misal dari lagi misalnya pantainya di sebelah barat, lagi angin barat, berarti kami dorong tuh yang dari laut tuh bersih situ. Tapi ini sampahnya sampah memang plastik, memang ya apa minuman, apa botol minuman gitu-gitu lah semua. Itu dia. Itu nggak tahu tuh caranya mau ditaruh paling gede pun nggak akan. Nggak ada yang baca, buang tetap buang aja nih. Tetap buang aja. Pokoknya seringan badan dia aja lah. Kalau nggak cukup, kalau nggak dia udah selesai sama bungkus roti misalnya udah siap, udah habis, itu udah dia buang aja. Nah, kita cari siapa yang ringan badan gitu ambil nih. Untuk ambil lagi ya. Karena kalau kami pun misalnya pun kami kumpulin, kalau kebakar kan kami masalah juga. Ya. Katanya kan. Ya. Cuman ya kayak mana jadi ya kumpulin aja lah. Cuman misal kami udah kumpulin nih yang area-area kami aja lah yang terjangkau. Iya. Misalnya kita mau bersihin kita bakar kan masalah juga jadinya. Nggak tahu tuh solusinya, masih kesadaran inilah dari pemerintah pun diregulasi gimana pun masa iya harus bisa kontrol. Masa iya harus ditaruh orang ke situ bang ya. Harusnya kita sendiri kan. Iya. Berarti tadi buat teman-teman yang wisata nggak ada kelompok usia bang. Nggak ada kelompok, terus semaunya selera dia. Gimana selera dia. Bapak biarpun dia mudanya udah biasa hiking tapi udah tua, kalau pengen ya mau gimana lanjut lagi. Rocky aja capek mencapai kan nggak bisa kita bilang hiking anak muda kan. Rocky Gerung aja naik gunung kan. Ya, berarti terakhir bang buat teman-teman kita yang hobi wisata nih, yang kerjanya padat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, let's go healing, ini kemana nih? Yang paling bagus? Untuk orang Banda Aceh. Banda Aceh, Aceh besar. Ke Aceh besar pasti itu kan, karena Banda Aceh kan nggak ada kalau untuk alam ya. Paling ada opsi satu lagi itu untuk Banda Aceh besar tuh ke Aceh Jaya. Aceh Jaya banyak tempat bagus tuh. Di Aceh Jaya. Aceh Jaya. Karena kan kita ke sana paling 2 jam kayak gitu kan, 2 jam. Mungkin ada nginap di sana 1 malam, habis itu Minggu sore bisa balik kan. Atau mau yang PP bisa juga. Itu lebih nyaman buat liburan yang singkat ya. Iya, 2 hari kan oke nih. Apa bahasa short escape
Wah, short escape. Jadi dia sibuk dia untuk inilah semua karena kalau dia ke dataran tinggi kan Ya, jauh, jauh. 8 jam karena ini. Paling itu terus Pulau Nasi. Pulau Nasi di Masih, Pulau ya. Pulau kan Pulau Aceh itu Ya, ya. Ada 2 pulau dia ada nih. dua pulau besar. Ya. Mungkin tuh 2-3 hari lah baru puas kita sampai ke ujung semua. Tapi kalau Pulau Nasi ini agak kecil. Ya. Jadi bisa kita kelilingin dalam 1 hari gitu. Kita bisa pakai panggang-panggang ikan dan Ya. lain segala di situ. Itu bisa juga jadi alternatif. Yang senang camping nih, ya udah ini Bang. Kalau Pulau Nasi udah ada penginapan. Udah ada penginapan Udah ada sekarang. penginapan. Oh, itu buat yang belum tahu yang jarang mungkin ya, Ya. yang jarang pergi sekarang udah ada penginapan. Lebih Udah mudah lagi penginapan nih. di apa nama tempatnya? Di Pantai Nipah satu lagi di Dedap, di Kampung Dedap. Tuh udah ada Kampung 2 Dedap. penginapan. Dan ready terus mereka. Wah, karena dulunya kalau misalnya kita ke Pulau Aceh, karena kita kira itu wilayah pulau, kita susah cari jenis makanan kali, Iya. kecuali makanan laut gitu ya. Iya, itu ya juga karena ya apalagi makan ikan segar setiap hari ya. Iya, Setiap betul saat juga nih. baru siap dipancing, Iya. dijual langsung kita panggang kan manis ikannya kan. Ya. Lebih enak deh. Ya, berarti gitu terakhir Bang pesan buat teman-teman kita yang jarang traveling nih Bang, yang jarang pergi. Gimana caranya biar mereka mau pergi nih? Cobain. Cobain apa ya? Traveling atau healing tuh untuk restart. Iya. Oh. Jadi biar kita produktif lagi di hari Senin. Misal lagi skripsi, lagi banyak tugas, semua healing aja 2 hari, biar Seninnya ini kita sanggup lagi jalani aktivitas, nggak ngedumel. Jadi jangan dipendam-pendam terus. Jadi 2 hari itu simpan untuk energi baru ya. Energi baru untuk dia mulai hidup lebih produktif kan. Berarti kan udah dekat weekend nih. Abang udah mau pergi lagi berarti ya? Ada. Itu dia. Emang kalau udah senang pantangnya jalan terus Bang. Ya, itu dia buat teman-teman Nahaba. Semoga kon cuma haba jadi mandum saudara-saudara betruh mbak tujuan apa cobain ya. Betul. Konsepnya kalau nggak dicobain nggak tahu. Sama kayak tadi bilang transfer rasa ya nggak bisa kecuali dicobain. Ya, itu dia untuk hari ini. Semoga kita jumpa di lain waktu lagi. Bang Ponjeria, Adi, kita baru kenalan hari ini tapi kalau ya narasumber kita udah pada tahu. Ya kita podcastnya hari ini, besok udah berangkat lagi. Ya, itu dia untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.